Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kelak akan terjadi masa setelahku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asarotun, suatu keadaan pemerintahan di mana pemerintahan itu memonopoli, tidak memberikan hak-hak kepada rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jero Panji Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di hampir penghujung bab sabar ini. Hadis ke-51 pada kesempatan kali ini. Bab sabar ini memuat sampai dengan hadis ke-54. Jadi masih ada 3 hadis yang belum kita bahas. Dan sejak hadis ke-25 sampai hadis ke-54 berarti ada berapa? Ada 29 apa ya? 29 hadis. Dan kita sampai di hadis yang ke-26 dalam bab sabar ini. Jadi luar biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sedemikian pentingnya untuk bersabar, sehingga dalam bab sabar ini dimuatlah, dinukillah sangat banyak hadis-hadis. Dan apakah sudah beliau perhitungkan atau bagaimana? Yang pasti di penghujung-hujung hadis sabar ini kita dihadapkan oleh satu ujian kesabaran betul. Nah, diantaranya adalah bahwa di hadis ke-51 ini nanti akan dibahas hadis dari Ibnu Mas'ud, dibahas tentang bagaimana kita bersikap proporsional, bersikap sabar terhadap kezaliman seorang pemimpin. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa, sensitif, dan sehari-hari kita rasakan. Jadi kalau dari mulai hadis yang ke-25, 26 itu sabar menghadapi musibah, sabar la tahdzab menghadapi situasi kemarahan dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita dihadapkan pada seolah puncak kesabaran, tetapi tetap harus bersabar di batas kesabaran, batas tertinggi kesabaran, tetapi harus tetap bersabar. Kita mulai saja. Hadisnya pendek tetapi pendalamannya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini adalah 4 di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digolongkan dalam 4 Abdullah atau Arba'in Abdullah, kelompok Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ada lagi satu Abdullah bin siapa itu Pak? Ada 4. Nah, siapa? Jadi ada 4 Abdullah, dan beliau termasuk salah satu sahabat yang tergolong sangat banyak meriwayatkan hadis. Dan di urutan kemusliman atau keislamannya, beliau ini termasuk urutan ke-6 orang yang masuk Islam. Yang pertama kita tahu siapa? Sayyidah siapa? Khadijah.
terus kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya. Keenam ini adalah sahabat masuk Islam ketika masih di Mekah, masih gawat-gawatnya, Pak. Pernah Abu Bakar As-Siddiq ini mendemonstrasikan dakwah Islam dengan terang-terangan membaca Al-Quran yang beliau hafal di depan Ka'bah, di hadapan kaum musyrikin. Terjadilah beliau Abu Bakar As-Siddiq ini dikeroyok orang-orang kafir sampai berdarah-darah, dan beliau tetap membacakan ayat-ayat dalam rangka mendakwahkan atau mengiklankan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlalu Abdullah bin Mas'ud ini, seorang yang kurus, seorang yang kecil kurus, ini tidak mau kalah. Dalam kesempatan berikutnya beliau juga mendemonstrasikan di depan Ka'bah membaca surat Ar-Rahman. Begitu dikeroyok, digebukin oleh orang-orang kafir Quraisy, tetap dalam kondisi digebukin berdarah-darah, beliau menyelesaikan baca Ar-Rahman itu sampai selesai. Ini Masya Allah, ini termasuk perjuangan dakwah di awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk juga sahabat yang sebagai peserta, salah satu peserta perang Badar. Beliau juga di dalam perang Uhud, dia yang membunuh Abu Jahal. Jadi beliau ini sedemikian heroik, dan beliau adalah satu-satunya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinilai oleh para sahabat lain paling baik di dalam menguasai Al-Quran, dari segi bacaannya, dari segi makhrijul hurufnya, tahsinnya, tajwidnya. Sampai-sampai sekarang ilmu tajwid, ilmu tahsinul Quran itu mengacu pada Ibnu Mas'ud. Nah, kalau Nabi sampai Nabi ini memesankan pada para sahabat, kalau engkau ingin tahu Al-Quran yang sebenarnya, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kondisinya, maka lihatlah atau dengarkanlah bacaan Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud ini menyatakan bahwasanya tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran itu yang beliau tidak tahu, tidak satu ayat pun yang beliau tidak ketahui di mana turunnya, bagaimana kondisi saat turun, dan turun itu dalam rangka asbabul nuzulnya apa. Ini beliau paham betul, Pak Ibnu Mas'ud. Dan kisah agak lucu, ketika beliau diminta naik ke pohon kurma oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mencari informasi di kejauhan, memandang di kejauhan main pohon kurma, para sahabat yang lain di bawah. Kemudian Ibnu Mas'ud ini karena orangnya kecil kurus, Pak, naik pohon kurma sampai atas, ada angin, tersingkaplah betisnya, dua betisnya ini. Nah, karena ya cekikrek gitu loh, Pak, kurus ya. Akhirnya para sahabat di bawah ini ketawa, Pak, spontan ketawa karena lihat lucu, kurus, ototnya ini hampir sama dengan tulang-tulangnya itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wahai para sahabat, apakah engkau menertawakan dua betis yang kecil itu? Benar ya Rasulullah, kami merasa lucu saja. Ketahuilah bahwasanya kelak di akhirat, di yaumil qiyamah, dua betis yang kalian lihat kecil itu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, maka nanti akan ditimbang di mizan, itu akan lebih berat dari beratnya gunung Uhud. Ini Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud, atau lebih sering kita kenal dengan Ibnu Mas'ud. Nah, di dalam hadis yang ke-51 yang disusun oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di, kelak akan terjadi masa setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asaratun, suatu keadaan pemerintahan di mana pemerintahan itu memonopoli atau tidak memberikan hak-hak kepada rakyatnya. Dalam kata lain zalim, Pak. Pemerintahan yang zalim itu diberitakan,
dinubuahkan jauh sebelum terjadi. Kemudian wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian akan mengingkari, perkara-perkara yang kalian, wahai para sahabat, kalian ingkari. Jadi selain terjadi kondisi pemerintahan atau kepemimpinan yang zalim, yang mengambil hak-hak rakyat, yang tidak memberikan hak-hak kepada rakyat, juga terjadi dalam kondisi seperti itu juga terjadi hal-hal atau urusan-urusan yang sangat di luar syara, di luar ketentuan keadilan, hal-hal yang oleh para orang-orang alim, yang oleh para orang-orang berilmu itu diingkari, Pak. Jadi di sini sifatnya yang kalian ingkari. Jadi kalian di sini adalah para sahabat. Artinya adalah para orang-orang alim, para orang-orang yang faham tentang Islam, orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ada, Pak, urusan atau perkara itu batil tetapi tidak diingkari oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang fajir, oleh orang-orang bodoh, oleh orang-orang para pelaku dosa atau pelaku maksiat, tidak diingkari. Nah, di sini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang oleh para orang-orang berilmu, oleh para orang-orang yang abid, yang beribadah, yang beriman, diingkari. Berarti adalah perkara-perkara kebatilan. Diteruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud kemudian menyatakan qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna, lantas apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah terhadap peristiwa seperti itu, terhadap kondisi seperti itu apabila kami kelak menemukannya. Ini, Pak, jadi sahabat ini berkonfirmasi, konsultasi, isinya begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allahal ladzi lakum. Jadi jawaban Rasulullah dua. Penuhilah kewajiban-kewajiban atas kalian, wa tas'aluna Allahal ladzi lakum, dan engkau mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarannya dua, tunaikan kewajiban kalian terhadap pemimpin yang meskipun zalim itu, yakni untuk tunduk patuh, ya, sam'a wa ta'a, untuk mendengar dan mematuhi meskipun itu pemerintahan zalim. Nah, nanti ada beberapa faedah yang akan kita urai bagaimana detil permasalahan ini. Apakah mematuhi segala perintahnya meskipun itu kemunkaran? Tentu tidak. Nah, adapun hak kita yang tidak diberikan oleh para pemimpin tadi, kita disarankan oleh Rasulullah SAW untuk mengadu, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini letak kesabarannya di situ, Pak.